Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita menghampiri Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami mau menenangkan pikiran kami dan hati kami Tuhan. Kami ingin menaklukkannya di hadapan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami menyadari Tuhan bahwa sepanjang hari, setiap hari demi setiap hari, ada begitu banyak pesan yang harus kami lihat. Ada begitu banyak gambar yang harus kami lihat. Oh ya Bapa, karena itu Tuhan kami rindu Tuhan bisa memilah dan memilih mana pesan dan gambar yang benar itu Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kebenaran-Mu boleh datang menjadi tuntunan bagi kami. Agar Engkau dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Agar di tengah kegelapan dunia ini, selangkah demi selangkah, kami bisa dibentuk, kami bisa diperbaharui, sehingga di dalamnya kami boleh menjadi pribadi yang berdampak bagi orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dimuliakan karena kehadiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Mulyawan, saya dari Bandung. Saya saat ini melayani di GKIM Kaimtong Bandung ya. Mungkin cukup itu kali ya perkenalannya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, bersyukur hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari. Hari ini tema kita adalah hidup dipimpin oleh Roh. Dan landasan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bisa lihat di Alkitab secara fisik, ataupun bisa lihat saya persiapkan di layar ya. Boleh next, boleh dibantu. Ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Next. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Next. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita semua pernah lihat atau pernah pegang bahkan ya kompas ya. Salah satu keunikan kompas itu di mana saja, mau dibawa ke arah mana saja, pasti jarumnya itu akan mengarah ke utara begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, demikian juga dengan dosa di dalam hidup kita. Ketika kita belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ya, ini posisinya kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dosa di dalam hidup kita itu seperti jarum kompas itu. Selalu saja itu mengarah ke dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi aja. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dirusak dan ada 3 wilayah yang dirusak oleh dosa. Apa aja? Ini nggak perlu diingat ya.
Yang pertama itu status. Jadi ketika manusia dalam dosa, maka statusnya langsung rusak. Jadi musuhnya Tuhan, jadi orang berdosa, jadi pemberontaknya Tuhan, jadi seterunya Tuhan, bla bla bla, itu ya. Dan selain status, maka ada yang dirusak lagi, namanya habitus. Habitus itu apa? Dari kata habit itu, sesuatu yang ada di dalam dirinya. Apa? Hati dan pikirannya, kecenderungannya, tadi kayak kompas selalu ke dosa itu. Dan wilayah yang terakhir adalah aktus, tindakan. Jadi di sini dan di sininya saja udah mengarah ke dosa, maka tindakannya pasti selalu aktif berdosa. Jadi, next bisa ditunjukin. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa dan belum menerima Tuhan Yesus, maka kondisinya itu nggak ada lagi. Dia itu tidak bisa tidak berdosa. Artinya jadi pasti berdosa. Begitu ya. Jadi apa seluruhnya tuh wilayahnya ya, baik statusnya, baik di dalam hatinya, mesinnya, ataupun tindakannya, itu semua sudah rusak oleh dosa. Akibatnya dia tidak bisa tidak berdosa. Pasti berdosa. Nah, bahkan kata Yesaya, sekalipun mungkin pada waktu itu masih bisa melakukan hal-hal yang baik, tanda kutip, secara moral, tapi kebaikannya pun, Bapak Ibu sekalian, itu di mata Tuhan itu seperti kain kotor, katanya begitu ya. Nah sebenarnya pengistilahan kain kotor ini agak sedikit lebih ringan, karena dalam bahasa aslinya itu kain kotor yang dimaksud ini, maaf Bapak Ibu sekalian ya, jadi zaman dulu kan kita tahu ya, maaf sekali lagi, belum ada pembalut wanita ya, sekali lagi. Nah, yang dimaksud kain kotor di dalam Yesaya itu. Jadi pembalut wanita, kain pembalut wanita. Najis gitu di hadapan Tuhan. Kain kotor lap masih mau mungkin kita pegang, tapi kalau itu orang kan jadi kebaikan kita itu bahkan di hadapan Tuhan seperti itu. Gitu ya, bagaimana kondisinya. Nah, tapi beda ceritanya. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, setelah kita menerima Yesus jadi Tuhan kita, jadi juru selamat kita, yang tadinya tidak bisa tidak berdosa menjadi bisa tidak berdosa, gitu ya. Jadi ada satu kondisi yang berubah. Kita dimerdekakan. Mungkin minggu kemarin kita belajar ya di perikop sebelumnya. Kita dimerdekakan. Tapi ingat nih ya, yang dirusak oleh dosa itu ada 3 tadi ya. Ada status, ada habitus, dan ada aktus. Yang dibereskan oleh Tuhan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ketika karya penebusan didapat oleh kita, itu hanya statusnya aja. Karena itu maka dibilang kita ini tadinya ciptaan lama jadi ciptaan baru, dari seteru jadi anak Allah. Jadi statusnya aja, posisinya. Tapi ini udah menjamin keselamatan. Tapi habitus dan aktusnya, hati dan pikirannya dan tindakannya tetap menjadi tempat perjuangan kita. Karena itu maka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan Tuhan Yesus bilang, kamu gak akan kutinggalkan sendiri. Aku akan sertai kamu dengan Roh Kudus. Untuk apa? Karena Kristus baru menyelesaikan karya yang satu ini, status kita, keselamatan kita. Tapi untuk menjalani hidup sesuai dengan anugerah keselamatan, kita perlu dibantu oleh Roh Kudus. Jadi mesin kita yang tadinya tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita juga dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, kita mendapatkan Roh Kudus, maka kita ini jadi punya kemungkinan untuk bisa membawa hati dan pikiran kita itu apa? Tidak dikalahkan oleh kedagingan kita. Jadi kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, ini semua gelap di hati kita, semua mengarah ke kedagingan. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita punya kekuatan, kemampuan untuk bisa memenangkan, mengarahkan yang di hati dan pikiran kita untuk melakukan apa? Hal-hal yang tidak berdosa. Jadi sekali lagi, next, karya penebusan Kristus ini membuat status kita dipulihkan dan memungkinkan kita dapat mengalahkan keinginan kedagingan kita. Sekali lagi, awalnya sebelum kita percaya itu nggak ada jalan untuk bisa mengalahkan kedagingan. Semuanya, mesinnya, status kita, perbuatan kita udah dosa.
Tapi hati dan pikiran kita ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, ketika kita percaya Tuhan, maka kita memiliki kemampuan untuk bisa membawa hati, pikiran, dan perbuatan kita tidak jatuh ke dalam kedagingan kita. Nah, namun kondisi ini Bapak Ibu sekalian, karena bayangin ya, yang tadinya tuannya satu, dagingnya, kedagingan aja nih mesinnya, ketika kita terima Tuhan Yesus dan kita punya Roh Kudus, di sini tuh tanda kutip ya, seakan-akan jadi ada dua tuan nih, ada dua mesin. Karena apa? Wilayah habitus tadi belum diberesin. Wilayah habitus adalah perjuangan kita bersama Roh Kudus untuk mengikuti jalan keselamatan itu. Keselamatan anugerah diberikan Tuhan, tapi mengikuti jalur hidup sesuai keselamatan itu perjuangan kita bersama Roh Kudus. Nah, karena itu tanda kutip ya, seakan-akan di dalam sini tuh ada dua mesin yang sedang bergelora nih. Kedagingan itu, dan sekarang ada nih kuasa Roh Kudus yang ada di hati kita. Inilah yang makanya kata Paulus ya, dikatakan seperti ini di ayat ke-16 dan ayat ke-17. Boleh next ayat 16 sampai 17. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di sini Paulus tuh menjelaskan kepada kita tadi. Jadi kondisinya ketika kita percaya pada Tuhan, yang tadinya belum tuh di sini gelap, sekarang ini nih habitus kita, aktus kita, wilayah ya hati pikiran kita itu menjadi medan tempur kita. Tapi kata Paulus, karena begitu maka ya konsekuensinya di sini akan berkonflik ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau memutuskan sesuatu, ketika kita mau bertindak sesuatu. Mesin mana yang mau kita pakai? Kacamata mana yang mau kita pakai untuk mengeksekusi keputusan-keputusan kita, untuk melakukan tindakan-tindakan kita? Kita semua tahu tindakan semua lahir dari hati dan pikiran. Nah, hati dan pikiran ini, mesin ini, mana yang akan kita pakai? Kata Paulus, kita akan bertempur terus sebagai anak Tuhan di dalam sini kita. Gitu ya. Next. Jadi banyaknya Paulus mengatakan di sini kita pada akhir itu akan ada dua pilihan, dan ini membuat kita harus mengalami banyak konflik batin yang selalu terjadi di dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena apa? Adanya saling tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh, antara yang benar dan yang salah, antara yang apa? Yang baik dengan yang tidak baik itu, yang sekali lagi selalu ada dan sangat kuat sekali di dalam hati kita, gitu ya. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, pernah nggak Bapak Ibu sekalian tuh ada di dalam satu kondisi yang kita tuh tahu ya kalau melakukan itu tuh nggak oke gitu, tapi kok akhirnya eksekusinya gitu ya di sini tuh tahu oh itu tuh nggak oke, tapi pas keluarnya jadi tindakan, jadi perbuatan, malah kita melakukan itu, gitu ya. Misalkan nih Bapak Ibu sekalian, yang paling mudah itu marah-marah ya, khususnya apalagi kalau di rumah ya, kadang itu semua yang di luar kekesalan, tuntutan yang kadang kita bisa tahan di hati ya ketika harus berhadapan dengan banyak orang di luar sana. Ketika masuk ke rumah dengan semua tekanan itu, kadang-kadang kita suka melimpahkan energi negatif kita ini, entah ke siapalah, ke anak kita. Biasanya yang lebih lemah ya, ke istri kita. Pokoknya ke orang-orang yang ini dilemparkan gitu ya. Hal-hal yang kecil kita tahu sebenarnya, aduh padahal cuman misalkan salah nyimpan anduk lah, salah mencet odol lah, atau enggak merapikan ini dan itu, hal-hal yang kecil saja gitu. Itu kadang membuat jadi meledak. Kita tahu itu enggak oke. Tapi kok bisa ya? Waktu setelah kita kita enggak tahu berapa rusaknya anak kita ya ketika kita ngomongin dengan cak. Setelah selesai, ya Tuhan, padahal aduh saya tuh gak mau ngomong seperti itu ya kepada anak kita gitu ya. Tapi kenapa lepas terus gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada hal seperti itu di dalam diri kita. Kita tahu gak oke, tapi lepas juga pertempuran di dalam hal ini. Atau bahkan kalau kita misalkan Bapak Ibu sekalian ya,
pernah ada yang suka baca buku, ada satu buku yang cukup baik namanya itu Not a Fan ya. Jadi buku ini bicara tentang menjadi pengikut Kristus itu beda dengan menjadi penggemar Kristus ya. Penulisnya bagus sekali, pendeta Idleman ya. Nah, pendeta Idleman ini, Kyle Idleman ini bercerita di dalam bukunya itu, jadi bagus bukunya itu ada kesaksian-kesaksian hidup gitu ya. Nah, di dalam kesaksian hidupnya itu dituliskan tentang seorang bernama Robert Resker ya. Boleh next. Nah, orangnya ini ya. Nah, Robert Resker ini orang Kristen baik, rajin ke gereja, rajin beribadah, suka melayani begitu ya, bla bla, seperti umumnya kita lah gitu. Tapi selain dia rajin ke gereja, dia juga rajin ke prostitusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia kecanduan dengan hal-hal seksual. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, kata dia ya di dalam kesaksiannya, untuk tidak jatuh lagi. Di dalam bukunya dikatakan beratus-ratus kali saya membuat janji untuk tidak melakukan itu. Beratus-ratus kali juga aku kembali ke tempat itu. Pertempuran. Aku tahu itu jelek. Aku tahu Tuhan. Sampai pada suatu saat itu ketahuan sama istrinya tuh. Dia kan malu sekali ya. Di dalam frustasinya. Dia bahkan sampai berusaha bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Bayangin. Kondisi ya dalam hati ya. Aku tahu itu tidak baik. Aku berusaha, tapi jatuh lagi. Itu baru tombol merahnya hal itu. Seksual. Mungkin ada yang tadi tombolnya marah, tombolnya mencuri, tombolnya apa. Banyak sekali. Kita bergumul dengan hal itu. Dan di dalam sini menjadi mesin mana yang akan kita ikutin gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut Paulus, kondisi perang batin antara keinginan daging dan keinginan roh di dalam diri kita ini itu akan selalu ada. Baik dalam skala yang kecil kayak tadi di rumah, atau dalam skala yang besar sampai orang membuat hampir itu ya mau melepaskan diri dengan frustasinya gitu ya. Jadi skala kecil, skala menengah, skala besar, ketika kita mau memutuskan sesuatu itu kadang bergumul di sini gitu ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, kita tarik jangan ke Robert Reskari lagi, coba kita ke kita. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang akan kita putuskan atau perbuatan yang akan kita lakukan, kira-kira ketika peperangan itu terjadi, mau ikut pimpinan roh atau ikut pimpinan daging, kira-kira banyak menangnya yang mana Bapak Ibu sekalian? Apakah kita lebih banyak mengikuti pimpinan roh, ataukah kita lebih banyak mengikuti pimpinan kedagingan kita? Secara jujur, sebagai manusia, saya rasa kalau saya itu lebih banyak kadang didrive oleh keinginan daging kita. Tapi itu bukan wajar Bapak Ibu sekalian dalam artian kita, mewajarkan, bukan. Tapi ini memang nyata. Jangankan saya, siapa saya ini? Bahkan Paulus sendiri, Paulus kelasnya rasul, dia bergumul dengan hal ini. Karena itu maka kalau kita dilihat di Roma 7 ayat 21 sampai 23, next. Di sana ditunjukkan bagaimana pergumulannya Paulus ini tentang hal ini. Paulus katakan begini. Kalau saudara-saudara bisa sekali lagi ya, baca lihat ya. Dia katakan begini, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Ada di sini mesin-mesin yang menarik aku untuk mengikuti Tuhan, gitu ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukuman dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang misalkan ya suka ada penilaian gitu ya. Kalau majelis, kalau hamba Tuhan, kalau pelayan gitu ya, itu harusnya lebih oke gitu ya hidupnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tanyakan tadi ya ke saya, atau mungkin ke hamba-hamba Tuhan yang ada di sini semua, kalau ditanyakan bergumulkah di dalam konflik batin, mengikuti roh atau mengikuti daging itu, saya akan katakan sama seperti Paulus ini. Saya juga bergumul dengan banyak hal. Untuk menghadapi begitu banyak hal yang harus saya putuskan, harus saya lakukan.
gitu ya. Karena itulah Paulus masih di ayat 16 dan 17 ini mendorong kita ya, kalau kita lihat ayat 16-17, untuk belajar dan mengusahakan secara intensional, kata Paulus ya. Secara intensional itu secara disengajakan. Untuk apa? Untuk hidup dipimpin oleh Roh. Karena apa? Karena kita sudah punya kapasitas itu, karena kita punya potensi itu. Memang dulu sebelum percaya Tuhan, sebelum dimerdekakan, ini enggak ada, semuanya seperti tadi kompas. Nggak perlu diapa-apain, pasti ke dosa. Sekarang enggak, kamu punya mesin untuk menghadapinya. Yaitu siapa? Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hayo, kata Paulus, intensionalkan, sengajakan. Yang begini itu harus disengajakan. Kalau enggak disengajakan, kita pasti dilibas terus oleh keinginan natur kedagingan kita. Tentu enak ngomong di atas, ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi pada kenyataannya ketika ada titik-titik ketika harus berhadapan dengan momen-momen yang menantang kita mengikuti roh atau mengikuti kedagingan kita, itu tidak mudah. Tapi mari jangan berkecil hati. Jadi seorang reformator ya, namanya Martin Luther itu ketika membahas bagian ini tuh berkata begini. Jadi bagaimana seharusnya? Nah, Martin Luther ini berkata, jadi kata dia, mari sekalipun kita tahu itu nggak mudah, jangan berkecil hati. Nah ini penting kata Martin Luther. Kenapa jangan berkecil hati? Karena kita ini nggak ditinggal sendiri. Kita ini bukan yatim piatu di dalam menghadapi kesulitan ini, kata Martin Luther. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menjadi penguat bagi kita. Roh Kudus yang akan menghiburkan ketika kita gagal lagi. Roh Kudus itu bukan otoriter di dalam diri kita. Jadi ketika kita dipimpin Roh Kudus, itu sifatnya enggak otoriter. Salah, buang langsung. Enggak, Roh Kudus itu kayak pelatih. Gagal, ayo bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Dihibur lagi, dikuatkan lagi. Dihibur lagi, dikuatkan lagi. Tapi dalam porsi yang terus naik. Karena itu kata Martin Luther, ayo jangan berkecil hati. Betul sulit, tapi kita punya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Bahkan Martin Luther katakan, tetap dengan sambil kita itu menyadari bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang sepenuhnya belum meninggalkan kedagingan kita. Tapi dengan bersandar pada Roh Kudus, kata Martin Luther, ayo mari kita bertekad, kita berkomitmen menyediakan hati kita untuk apa? Diisi oleh pimpinan Roh Kudus. Nah ini kenapa harus sifatnya intensional, karena memang harus dipersiapkan, diberikan oleh kita di dalam kesadaran kita kepada pimpinan Roh Kudus. Untuk apa? Tadi digerakkan agar kita tidak mengikuti gerakan dari kedagingan kita, tetapi dari pimpinan Roh Kudus. Nah saudara-saudara sekalian, di firman Tuhan yang kita baca ini maka Paulus memberikan penggambaran bagaimana orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Itu ya, ada dua ya. Yang pertama ada tiga. Yang pertama kata Paulus di ayat 8. Next, di sana dikatakan demikian. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, kata Paulus, maka orang itu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Jadi pada waktu itu zaman di jemaat Galatia itu berpikir seperti ini. Jadi kalau kita bisa diterima Tuhan itu tanpa perlu karya penebusan Kristus. Artinya dia bisa berusaha hidup tidak berdosa tanpa melalui karya penebusan Kristus. Mereka lupa tadi 3 wilayah yang dirusak itu. Gitu ya. Nah, karena itu maka Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia ini, enggak bisa. Kalau kamu mau punya kemampuan untuk mengatasi kedaginganmu itu, kamu harus ditebus dulu. Kamu baru punya kapasitas itu. Kamu baru punya mesin baru untuk bisa menghadapi mesin kedagingan di dalam diri kamu itu. Nah, artinya ketika Paulus berkata, kan orang-orang Galatia ini, pengajar-pengajar palsu ini mengajarkan bahwa yuk kita ini bisa loh hidup hidup tidak berdosa kalau apa? Sesuai mengikuti aturan hukum Taurat. Artinya sesuai kekuatan kita. Paulus katakan kalau kamu belum dimerdekakan, kamu tetap akan problem. Nah, ketika kamu dimerdekakan, maka kamu bukan hanya harus mengikuti seperti orang-orang yang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan.
Kamu hanya perlu menyediakan hati kamu untuk diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya begitu. Itulah anugerah. Hukum kita bukan hukum Taurat. Hukum kita adalah hukum anugerah. Yaitu dengan cara apa? Roh Kudus sendiri yang akan memberikan dirinya untuk kita. Kita tugasnya apa? Hanya memberi hati kita tempat Roh Kudus berkarya. Jadi bukan kita yang berusaha, bukan. Kita hanya membuka diri aja untuk agar kita mau tadi ya ditaklukkan pikiran kita, hati kita. Untuk apa? Diterangi oleh kebenaran Roh Kudus. Kalau ini sudah diterangi, maka perbuatan yang lahir menjadi perbuatan yang sesuai dengan Roh. Maksudnya begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Nah, John Piper ya itu berkata seperti ini menarik bagi saya. Jadi bagaimana sih memberi diri kepada Roh Kudus itu? Nah, John Piper itu bilang begini mengenai hal ini ya di dalam tafsiran John Piper. Jadi kalau kita mau memberi diri buat Roh Kudus, yuk kalau kita mau berjalan dengan Roh, artinya hidup bersama-sama dipimpin, maka teruslah kita terhubung, terkait dengan Roh itu. Artinya bangunlah relasi itu, bangunlah keintiman itu. Jangan by event ya, artinya by event itu by kegiatan. Kalau saya mau jadi MC, baru saya berdoa, oh Roh Kudus tolong ya saya. Kalau saya mau ujian, baru saya berdoa, oh Roh Kudus tolong. Kan kebanyakannya begitu kan. Kalau sedang ada apa, baru oh Roh Kudus, enggak. Teruslah hari per hari, waktu per waktu, terikat, terhubung, kata John Piper. Ketika kita melakukan itu, maka kita sebenarnya sedang memberi hidup kita menjadi wadah bagi karya Roh Kudus. Disitulah kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita berkata, saya nggak pernah sih merasa dipenuhi Roh Kudus. Orang berpikir misalkan ya beberapa teman dipenuhi Roh Kudus itu kalau bahasa roh, ini segala macam. Dipenuhi Roh Kudus bukan itu. Dipenuhi Roh Kudus adalah ketika hidup kita dipimpin, diserahkan, dibawa jalan oleh Roh Kudus. Nah, nggak pernah saya merasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu sekalian, karena kita belum memberi hidup kita menjadi wadah bagi Roh Kudus. Kita belum terikat itu. Seperti kata John Piper. Yang pertama itu. Yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus, kata Paulus, selain tadi hidupnya by anugerah oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita, tapi juga dia sama seperti orang yang pulang dari pasar membawa belanjaan. Belanjaannya apa? Buah-buahan. Ada tomat, ada segala macam. Tapi kalau orang yang hidup bersama dengan Roh Kudus, yang akan kita bawa, kata Paulus, itu satu buah dengan 9 karakter itu. Ya, ada apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Setiap orang yang berhubungan dengan orang yang memiliki karakter ini, saya rasa semuanya senang dan nyaman di dekatnya. Orang seperti ini, orang yang enak didekati. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kata Paulus, dia akan membawa buah roh di dalam hidupnya. Dari senyumnya, dari tatapan matanya, ketika dia menyapa, ketika dia mendengar orang yang sedang berkeluh kesah, ketika ada orang yang meminta bantuan, buah roh itu, karakter-karakter itu akan dirasakan oleh orang yang di sekitarnya itu. Orang yang dipimpin oleh Roh, kata Paulus, bisa diindikasi, bisa dirasakan. Dia sama seperti ke pasar tuh, membawa sesuatu. Apa yang dibawa? 9 karakter ini. Tentu saja ini hanya sedikit, selebihnya masih ada banyak karakter-karakter ilahi dari bagaimana Roh Kudus nanti akan membentuk. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sih cirinya lagi kalau orang dipimpin oleh Roh? Kata Tuhan di ayat ke-24, setiap orang yang dipimpin oleh Roh, pasti dia akan menjadi milik Kristus. Apa sih menjadi milik Kristus? Menjadi milik Kristus artinya dia berani dan rela menyalibkan kedagingannya. Artinya dia rela dibentuk. Yang menurut dagingnya tadinya saya mau ke sana, tapi karena kata Tuhan harus ke sana, saya ikut ke sana Tuhan. Bapak Ibu sekalian pernah dengar perumpamaan penabur?
Kalau ditanya pengen yang mana Bapak Ibu sekalian? Jadi tanah yang mana? Oh pasti semua tahu ya. Apalagi guru sekolah minggu. Saya pengen jadi tanah yang gembur, pasti begitu ya. Pertanyaannya, kalau mau jadi tanah gembur harus diapain Bapak Ibu sekalian? Tanah itu harus dibalikin dari yang di bawah jadi yang di atas. Hati kita harus dibalikin dari yang tadinya semuanya tentang saya harus jadi tentang Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Baru kita akan subur hatinya. Mudah, ya inilah perjuangan. Rasanya enak ya, menjadi tanah yang subur. Tapi ketika menjalani, dibalikan dari yang keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Maka pakai istilah yang dipakai oleh Paulus itu, menyalibkan sesuatu yang tidak mudah itu. Nah, orang yang dipimpin roh, pasti orang yang berani dan rela mengganti, mengubah apa yang tadinya jadi keinginan dirinya, berproses menjadi didorong dan mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mudah tidak mudah, tapi sebenarnya ada begitu banyak orang yang berhasil di jalan ini. Ambil contoh orang ini ya, next mungkin ada yang pernah tahu ya. Ada yang pernah tahu? Ini atlet football Amerika ya, American football ya, pasti terkenal banget di sana, dan dia juga sangat terkenal namanya Tim Tebow ya. Dia ini atlet yang sangat berprestasi, bahkan dia itu menjadi 100 most orang yang berpengaruh gitu ya menurut majalah Time ya, si Tim Tebow ini. Tapi bagi beberapa pria, bahkan mungkin kebanyakan pria apalagi di Amerika, ini cupu nih orang ini ya. Kenapa cupu? Cupu itu artinya kayaknya laki-laki apa gitu ya, badan aja besar. Dia itu memutuskan pacarnya yang bukan ecek-ecek pacarnya Bapak sekalian. Pacarnya itu Olivia Culpo. Olivia Culpo ini adalah Miss Universe tahun 2012. Tahu kenapa si Tebow ini memutuskan udah break dan udah putus saja, nggak hubungan lagi. Jadi dulunya ini pacaran nih. Kenapa dia putus? Tebow ini memutuskan karena Olivia Culpo-nya ngajak hubungan seksual sebelum nikah. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak misionaris, Tebow ini anak misionaris ya. Dia berkata, hidupku ada seperti ini, itu begitu banyak anugerah Tuhan. Mungkin kata orang, aku ini cupu ya, tapi aku mau tetap di jalan ini. Mudah nggak? Nggak mudah. Apalagi ceweknya ini bukan main-main. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jadi mimpi bagi banyak laki-laki jadi pacaran sama Miss Universe ini. Ini mah udah pacaran. Dan cewek ini memberikan dirinya, yuk. Tapi orang ini bisa berkata, lebih baik putus kalau aku melakukan ini. Dan ceweknya malah pengen, dan dia tetap nggak mau, dan akhirnya putus. Tidak mudah, tapi banyak orang yang berhasil. Karena apa? Karena dia bukan mengandalkan pada kekuatannya seperti orang Galatia, mengikuti hukum Taurat, enggak. Dia mengikuti anugerah itu, ya apa? Karya Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa setelah kita berada dan tinggal di dalam Kristus, bukan berarti Bapak Ibu sekalian kita kebal terhadap keinginan untuk berdosa. Sini sudah percaya pada Tuhan? Apa masih pernah marah kalau diserempet sama angkot? Masih kan? Apakah kita masih melakukan dosa setelah kita percaya pada Tuhan? Masih kan? Kenapa? Karena ada dua wilayah tadi. Apa? Habitus kita dan aktus kita. Status kita memang sudah dibenarkan. Kita sudah diselamatkan, tapi habitus dan aktus kita ini tetap kita bergumul. Tapi kita tidak ditinggal sendiri dalam menghadapinya. Tuhan katakan, aku akan berikan roh itu, penghibur itu, penjaga itu, penguat itu, pemelihara itu. Siapa? Roh Kudus. Lebih baik aku pergi agar penghibur ini datang kepadamu. Karena apa? Karena ada dua wilayah akan kamu siap hadapi. Bagaimana begitu baiknya Tuhan pada kita. Sekali lagi, sekalipun kita sudah terima Tuhan, tetap ada keinginan itu karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi orang Kristen yang benar, dia akan sangat-sangat bergumul sekali dan selalu berperang dengan hasrat yang keliru itu. Semakin kita bergumul, semakin itu menunjukkan Roh Kudus kita nyala. Semakin kita tidak bergumul ketika melakukan dosa, semakin kita harus bertanya,
peran Roh Kudus itu tidak nyala di dalam hati kita. Ingat ya, sekali semakin kita bergumul melakukan dosa, artinya Roh Kudus kita itu berarti nyala di dalam hidup kita. Tapi kalau sudah lost, sudah gak punya perasaan lagi ketika kita melakukan dosa, artinya peran Roh Kudus dalam hidup kita benar-benar kita tutup telinga hati kita dengan karya Roh Kudus. Nah, setelah sekian lama sudah menjadi Kristen, kira-kira Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, perubahan apa yang telah terjadi di dalam diri Bapak Ibu sekalian? Seharusnya semakin kita dilatih oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya banyak orang yang dekat dengan kita semakin melihat ya keranjang buah karakter yang ada dekat kita ini. Tentu saja berbeda-beda di antara tiap kita prosesnya, tapi di dalam prosesnya pelatih ini pasti akan terus membangun karakter ini. Setelah kita sekian lama menjadi anak Tuhan, sudahkah istri kita, suami kita, anak kita berkata, "Pah, kalau saya besar, saya pengen jadi seperti Papa." Itu juga mimpi saya. Anak saya berkata suatu hari, "Kalau saya lihat laki-laki, ya harusnya seperti Papa ini." Kalau belum, mungkin kita belum membuka hati kita, ruang kita untuk dipakai Roh Kudus menyimpan karakter-karakter itu di dalam diri kita. Karena apa? Karena seperti wadah, semakin kosong, semakin penuhlah karya Roh Kudus bisa diberikan. Tapi semakin penuh dengan keinginan kita, semakin sempit tempat bagi Roh Kudus untuk menyimpan karyanya di dalam diri kita. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi berita firman Tuhan kita pada hari ini. Saya berharap sekalipun kita tahu bahwa ini perjuangan yang tidak mudah, tapi seperti kata Martin Luther, jangan berkecil hati, jangan frustasi, karena kita punya Roh Kudus yang selalu menghadapkan wajahnya, menyendengkan telinganya untuk siap dipanggil membantu kita. Problemnya, setiap kali yang suka membuang muka itu adalah hati kita. Karena apa? Karena terlalu banyak agenda diri kita di hati kita. Tidak ada cukup ruang untuk karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sebagai anak Tuhan yang statusnya sudah diubahkan dari musuh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi yang seharusnya dihukum menjadi yang mendapatkan ahli waris. Harus ini selaras dengan habitus kita, hati pikiran kita, dan aktus kita, perbuatan kita. Anugerah yang diberikan harus direspon dengan hati pikiran dan perbuatan kita yang sesuai dengan anugerah. Bagaimana caranya? Paulus bilang, tenang, ada Roh Kudus, kamu tinggal buka hati, dia akan menunjukkan jalannya dan caranya sampai kamu menjadi orang yang lurus antara anugerah yang diberikan dengan hidupmu yang penuh anugerah. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menganggap sepele ya Tuhan kehidupan kami sebagai seorang Kristen. Kerap kali kami tidak memandang begitu serius bahwa sebenarnya setiap hari kami ini adalah orang-orang yang berperang melawan keinginan daging kami, yang terus-menerus ada di dalam diri kami, di mana celakanya Tuhan seringkali kami menyerah dan bahkan menyerahkan diri kami, bahkan dengan sukarela untuk dituntun, dipimpin oleh kedagingan kami. Oh Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami Tuhan, sadarkanlah kami terus, bangun kami terus bahwa kami memerlukan kekuatan dan sumber yang datangnya daripada Allah Roh Kudus. Sadarkanlah kami ya Tuhan bahwa kami harus terus terhubung dengan Engkau dan terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu agar kami memiliki kekuatan untuk hidup berjalan di tengah dunia yang berdosa ini, dan kami tetap dapat didapati oleh Tuhan menjadi hamba yang setia dan benar sehingga Tuhan membawa kami masuk dalam perjamuan yang kekal di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan.